Yang terhormat Wakil Rektor 3 Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Adian Faturohim STMT, yang kami hormati Direktur Direktorat Perpustakaan Undipres dan Kearsipan Universitas Diponegoro, Bapak Suwondo Shum Mkom, yang kami hormati Manajer Tata Usaha Direktorat Perpustakaan, Undipres, dan Kearsipan Universitas Diponegoro, Bapak Sulasdi Eskom MM MSI. Yang kami hormati Supervisor Layanan Perpustakaan dan Undipres, Ibu Linda Wahyuningsi, SIKOM MIKOM. Yang kami hormati Supervisor Layanan Kearsipan, Ibu Nuriyati SEMM. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Rernat Insinyur Athanasius Priharyoto Bayuseno MSc, serta moderator kita Ibu Siti Yuwana Shum MPSI, dan yang kami hormati dan kami banggakan peserta webinar series ke-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat serta dapat bersama-sama mengikuti acara webinar series ke-79. Bapak Ibu, webinar kali ini bertemakan transformasi AI dalam riset dan penulisan ilmiah di perguruan tinggi dengan narasumber Profesor Dr. Rernat Insinyur Athanasius Priharyoto Bayuseno MSc. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Baik, Bapak Ibu, membuka acara webinar ke-79 ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan pembukaan serta perkenalan Direktorat baru dari Wakil Rektor 3 Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi Universitas Diponegoro kepada Profesor Dr. Adian Faturohim STMT, disilakan. Terima kasih Mbak Amira. Suara saya bisa didengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Rernat Insinyur Athanasius Priharyoto Bayuseno MSc, Prof Bayu, matur nuwun rawuhnya, selaku narasumber pada kegiatan webinar hari ini yang insya Allah nanti dimoderatori oleh Ibu Siti Yuwana Shum MC, Psikologi Pustakawan dari Fakultas Psikologi Undip. Yang kami hormati Direktur baru, Direktur kita, Direktur Perpustakaan Undipres dan Kearsipan, Pak Suwondo, Manajer Direktur Perpustakaan Mas Lasdi, para supervisor, Mbak Linda, Mbak Nuryati, serta yang kami banggakan Bapak Ibu dosen, peneliti mahasiswa dan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Tak lupa terima kasih pada kawan-kawan direktorat yang telah secara istiqomah mengadakan kegiatan rutin yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama pada kegiatan workshop webinar seri ke-79 yang diselenggarakan pertama kalinya oleh Direktorat Perpustakaan Undipres dan Kearsipan Undip. Kenapa yang pertama? Karena pada pagi hari ini kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh Direktorat Perpustakaan Undipres dan Kearsipan. Tidak kenal maka tidak sayang.
Sebelum saya melanjutkan sambutan, mari kita simak sejenak video singkat mengenai UPT Perpustakaan Undip yang telah berubah menjadi Direktorat Perpustakaan Undipres dan Kearsipan dengan tanggung jawab dan harapan kita memiliki kinerja yang lebih baik untuk kemajuan Undip. Mbak Amira, boleh di-share? Direktorat Perpustakaan, Undipres, dan Kearsipan, literasi, inovasi, layanan prima. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai di kegiatan pertama, tidak menunggu lama setelah kemarin diresmikan dan dilantik oleh Rektor Undip, Direktorat Perpustakaan Undipras dan Kearsipan sudah langsung ngegas untuk mengadakan kegiatan webinar dan sebagainya. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh dulu UPT Perpus, sekarang menjadi Direktorat Perpustakaan, hampir 1 minggu mungkin bisa 3 sampai 4 kali, baik offline maupun online. Selamat untuk Direktorat Perpustakaan Undipras dan Kearsipan, semoga menjadi lebih maju dan lebih baik lagi dalam kinerjanya. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI telah begitu pesat membawa perubahan di seluruh bidang, termasuk pada ekosistem akademik di pendidikan tinggi serta riset ilmiah. Kehadiran AI ini memberikan berbagai peluang baru bagi dosen, peneliti, mahasiswa dalam melaksanakan proses penelitian, mengolah data menjadi informasi, sehingga mampu menghasilkan keluaran berupa publikasi ilmiah. Di satu sisi, pemanfaatan AI mampu meningkatkan efisiensi produktivitas, mempercepat inovasi, serta membuka peluang kolaborasi dalam dunia akademik. Namun demikian, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah pentingnya, khususnya terkait dengan integritas akademik, orisinalitas karya, validitas informasi, serta etika dalam pemanfaatan AI. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, diperlukan pemahaman yang tepat agar teknologi AI tidak hanya dimanfaatkan secara optimal, namun juga mampu digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Berangkat dari hal tersebut, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar series ke-79 dengan tema transformasi AI dalam riset dan penulisan ilmiah di perguruan tinggi. Kegiatan ini ditujukan bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan riset dan penulisan ilmiah tanpa mengesampingkan integritas dan etika akademik. Hadirin yang saya hormati, untuk membahas tema tersebut telah hadir narasumber kita yang kompeten dan berpengalaman, yaitu Prof. Bayu. Beliau memiliki kepakaran di bidang keramik processing dan karakterisasi atau ilmu pengetahuan bahan.
Beliau dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Undip. Dengan membaca basmalah bersama-sama, maka kegiatan webinar pagi ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan pemanfaatan AI dalam riset dan penulisan ilmiah, namun juga mampu menggunakannya secara kritis, etis, dan bertanggung jawab untuk mendukung peningkatan kualitas karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun. Ke perpustakaan mencari buku, buku ilmiah penuh wawasan. Mari manfaatkan AI dengan bijak dan bermutu, tetap menjunjung etika dan integritas penelitian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Adian atas sambutan pembukaan serta perkenalkan Direktorat baru pada acara webinar series ke-79 ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengabadikan momen kebersamaan ini, mohon izin kita akan melakukan foto bersama. Kami mohon dengan hormat Profesor Dr. Adian, Bapak Suwondo, Bapak Sulasti, Ibu Linda, Ibu Nuryati, narasumber kita pada pagi hari ini Profesor Bayu Seno, Ibu Siti Yuwana, serta Bapak Ibu peserta webinar dapat mengikuti sesi foto bersama ini dengan membuka kameranya. Baik, untuk sesi foto akan diambil sebanyak 2 kali dalam hitungan ketiga. Mohon izin Bapak Ibu, panitia bisa dibantu? Baik. 1, 2, 3. Baik, mohon izin gaya kedua, salam literasi Bapak Ibu dengan tangan kanan membentuk huruf L. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama telah kita lalui. Terima kasih kepada pimpinan, serta Bapak Ibu narasumber dan moderator, dan Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti sesi foto bersama ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti kita pada hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa sekarang Direktorat Perpustakaan Undipres dan Kearsipan memiliki sosial media yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu peserta webinar. Baik, Bapak Ibu, demi kelancaran webinar pada hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib. Yang pertama, ID peserta menggunakan nama asli dengan nama format, nama, underscore instansi. Yang kedua, peserta dimohon mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara ringkas melalui raise hand atau ditulis di Q&A atau kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Yang keempat, link kehadiran peserta dan materi akan dibagikan di akhir acara dan akan ditutup selama 30 menit setelah acara berakhir. Dimohon untuk menuliskan nama dan alamat email dengan benar untuk memudahkan petugas dalam proses pengiriman. Untuk link materi, sertifikat, dan rekaman webinar akan dibagikan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu memasuki acara kita pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita. Beliau adalah pustakawan di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Langsung saja kepada Ibu Siti Yuwana kami persilakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Mbak Amaira. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Wakil Rektor 3 Sumber Daya, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Adian Faturohim STMT. Yang kami hormati Direktur Direktorat Perpustakaan, Undipres, dan Kearsipan Universitas Diponegoro, Bapak Suwondo Eshum Mkom. Yang kami hormati Manajer Tata Usaha Direktorat Perpustakaan, Undipres, dan Kearsipan Universitas Diponegoro, Bapak Sulasdi Eskom MM dan MSI. Yang kami hormati Supervisor Layanan Perpustakaan dan Undipres, Ibu Linda Wahyuningsih, SIKOM MIKOM. Yang kami hormati Supervisor Layanan Kearsipan dan Ibu Noryati SEMM. Yang kami hormati dan kami banggakan, narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Retnat Insinyur Athanasius Priharyoto Bayuseno MST. Selamat pagi, Prof. Dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir sebagai peserta Zoom pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar ke-79. Dan yang paling news hari ini adalah kami mengucapkan selamat atas hadirnya Direktorat baru, Direktorat Perpustakaan, Undipres, dan Kearsipan Universitas Diponegoro. Dan selamat mengemban amanah kepada Bapak Suwondo Eshum Mkom beserta seluruh jajarannya. Kami semua siap bersinergi mendukung visi baru dan bersama-sama meningkatkan kualitas atmosfer akademik ke depan. Selamat bekerja dan sukses selalu. Izinkan saya sedikit berpantun. Pergi ke pasar membeli duku. Jangan lupa membeli ragi. Selamat untuk direktorat dan pimpinan baru. Mari bersinergi cetak publikasi bereputasi tinggi. Baik, perkenalkan saya sebagai moderator hari ini akan membersamai Bapak Ibu hadirin sekalian hingga selesai nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkembangan teknologi EE begitu pesat dan telah membawa disrupsi di berbagai sektor, tidak terkecuali pada ekosistem pendidikan tinggi dan riset ilmiah. Transformasi EE telah mengubah dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam melaksanakan riset dan serta publikasi. Tidak hanya menawarkan efisiensi dan produktivitas akademik, tapi juga mempercepat inovasi dan kolaborasi ilmiah seperti yang telah Prof. Adian tadi sampaikan. Namun, di tengah kemudahan ini, dunia akademik dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Bagaimana memanfaatkan EE ini secara maksimal untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas tanpa mengorbankan integritas, orisinalitas, serta etika akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya itu, hari ini Direktorat Perpustakaan, Undipres, dan Kearsipan Universitas Diponegoro menyelenggarakan webinar seri 79 dengan tema Transformasi EE dalam Riset dan Penulisan Ilmiah di Perguruan Tinggi yang ditujukan bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat umum. Dengan harapan setelah mengikuti webinar hari ini, kita dapat mendapatkan pengetahuan tetapi juga dapat memiliki strategi yang langsung bisa diterapkan ke depan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akan kami segera hadirkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. Retnat Insinyur Athanasius Priharyoto Bayuseno MSE. Biasa kita panggil Prof. Bayu. Selamat pagi, Prof. Sehat nggih, Prof, hari ini? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya beliau adalah memiliki kepakaran di bidang ilmu pengetahuan bahan. Beliau mengajar di Departemen Fakultas Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Berikut adalah CV singkat beliau, yaitu Guru Besar di FT Teknik Mesin Undip, kemudian riset interestnya tadi telah disampaikan, yaitu Waste Processing and Material Characterization, Ceramic Processing Applied Crystalography, dengan indeks Scopus sekian dan H-indeksnya 12. Kemudian pendidikan beliau UGM 88, kemudian Master of Science-nya ada di Curtin University, kemudian PhD beliau di Ruhr University
Sita Bohum tahun 2006. Kemudian penelitian terakhir beliau adalah tentang initial study on hydrothermal synthesis of hydrosabiati powered from crab cell for biomaterial product dengan dokumen in Scopus ada 39 ya Prof ya. Luar biasa. Mari hari ini kita belajar bersama bagaimana memanfaatkan EE secara maksimal untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas tanpa mengorbankan integritas, keaslian, serta etika akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya kepada Prof. Bayu Seno, kami silakan. Monggo Prof. Terima kasih Mbak Yuwana, Suara. Bisa di-share ya. siap. Izin Prof, materinya apakah dari Bapak yang share atau dari kita nggih? Dari jenengan bisa? Oh, dari kita. Iya, Tapi Prof, siap. bisa. Bapak Ibu dan peserta webinar, Prof. Adian dan teman-teman semua ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, sebetulnya itu CV lama ya. Kalau sekarang indeks saya sudah 24 dan publikasinya sudah 208 ya, karena sejak saya mengabdi di Undip sudah hampir 30 tahun ya. Dan tentu sebagai kebanggaan pada hari ini untuk sharing apa yang sudah saya lakukan, riset, terutama di bidang material, dan tentu pada saat ini saya hanya ingin ya, sharingkan pengalaman. Jadi sebetulnya Ibu Bapak dan sekalian sudah banyak yang tahu yang namanya AI ini merupakan satu alat saja ya sebetulnya. Jadi eh, ketika saya zaman dulu S2 di Curtin di Australia itu memang banyak sekali kita menggunakan eh, proofreading dari orang yang memang native-nya ya. Kalau zaman sekarang ini kalau Bapak Ibu ya tentu sudah banyak dibantu ada AI. Kalau awalnya dulu kita bisa pakai grammatical check dan sebagainya, dan itu adalah salah satu alat yang bisa membantu kita untuk riset. Nah, sekarang lebih canggih lagi, mungkin nanti Bapak Ibu kita akan lihat berikutnya. Jadi, ide publikasi dengan AI merupakan salah satu strategi cerdas saja, bisa dipakai untuk penelusuran literatur, bisa pengembangan gagasan, dan juga penulisan. Namun yang paling penting itu harus berintegritas ya. Jadi beberapa kasus yang kita dengar, banyak sekali data-data sekunder yang dipakai untuk misalnya ikut conference dan sebagainya. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan data primer, saya yakin kita tidak usah khawatir dengan adanya ini. Berikutnya, Mbak. Jadi bisa digeser, Mbak. Bu Yohana. Baik, Prof. Siap. Sebentar, Prof. Dibesarkan, Mas. Dibesarkan. Iya.
Ya, jadi Ibu, Bapak, dan sekalian mungkin sudah banyak yang tahu zaman dulu kita pakai Google, kita pakai sheet data, namun sekarang itu sangat lengkap ya Bapak Ibu kalau misalnya yang dari kimia ya mau ngitung molar rasio sekarang bisa langsung ditulis di situ nanti bisa dijawab. Makanya kalau sekarang ini banyak sekali disarankan bahwa AI ini harus dipakai sebagai sesuatu yang eh, membantu secara berintegritas. Karena kenyataannya sekarang ini juga kalau Bapak Ibu ngerjakan PR pun di situ bisa ditulis dan bisa ya. Jadi eh, bisa saya garis bawahi bahwa AI ini tentu juga harus bisa meningkatkan kualitas berpikir. Jadi kalau Bapak Ibu bagaimana memahami AI itu generatif dan LLM itu sebetulnya merupakan bahasa language model yang selama ini banyak kita kenal ya. Dan ini pola bahasa dan konteksnya ini saya kira kalau orang sistem informasi banyak tahu. Namun kita juga paham sekarang bahwa ada artificial intelligence ini yang bisa meniru kemampuan manusia untuk menganalisa pola, belajar, dan mengambil keputusannya. Ya, tentu semuanya juga bergantung dari input yang kita masukkan di situ. Sehingga perkembangan berikutnya ada yang namanya generatif AI. Jadi AI yang menghasilkan konten baru, teks, kode, gambar, ringkasan, atau ide. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kan banyak gambar, banyak video yang kalau sekarang ada lagu-lagu yang tahun 70-an, 80 ya dikembangkan ke AI menghasilkan sebuah gambar yang kode yang sangat bagus. Nah, tentu berikutnya lanjut model ini tentu harus kita pahami di dalam siklus akademik. Tentu Bapak Ibu ketika mau riset ya mungkin yang peserta webinar ini minimal juga dari S1 ya tentu paham bagaimana Bapak Ibu ketika mau mengembangkan sebuah riset itu tentu diawali dengan sebuah ide ya. Kemudian juga topik novelty ya. Namun demikian juga Bapak Ibu juga mengembangkan bagaimana pertanyaan riset, kemudian juga baru ke literaturnya. Set atau mapping ini saya kira menganalisis data itu kalau Bapak Ibu sudah misalnya kalau yang dari sosial sudah ingin mengembangkan sebuah kuesioner, di situ banyak sekali kita bisa terbantu. Kemudian juga menulis outline draft dan setelah itu revisi dan publikasi pun ini juga banyak dibantu ya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam melakukan siklus ini ya tentu kita harus punya sikap integritas yang sangat tinggi ya terutama misalnya untuk data ya. Datanya kalau kita create misalnya yang dari teknik dari laboratorium, kalau yang dari sosial memang menghasilkan sebuah dari hasil kuesioner ya. Berapa respondennya dan sebagainya dianalisis secara statistik ini sesuatu yang lazim ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin dari sosial sekarang ini pendekatan risetnya tidak hanya kualitatif deskriptif, tapi sekarang sudah mengarah pada kuantitatif ya. Jadi harus ada angkanya dari statistiknya. Tentu tidak usah khawatir. Sekarang ini Bapak Ibu mau membuat sebuah tulisan narasi asal punya data nanti bisa. Nah, tentu perjalanan ini ya dari ide sampai writing ini semuanya sangat dibantu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau dulu belum ada AI, zaman saya dulu masih belum ada sebagus ini ya kita ke perpustakaan ya. Ada namanya note taking, mencatat. Nah, sekarang sudah sangat terbantu sekali. Jadi nomor satu ya Bapak Ibu punya ide, gagasan itu ya gagasan tentu nanti bisa dikembangkan di dalam
kondisi yang real misalnya. Nanti kalau yang sosial mau ke lapangan, kemudian kalau yang teknik atau bidang sains lain lagi bisa ke perpustakaan atau ke laboratorium. Ya, terus Mbak. Nah, jadi kita paham bahwa tidak semua AI itu memiliki fungsi yang sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka AI chatbot, ya, di situ ada brainstorming ide, ya. Jadi menjelaskan konsep, menyusun outline, memperbaiki struktur dan bahasa. Ya, ini saya kira Bapak Ibu kalau mau nulis dalam bahasa Inggris, kadang-kadang kan kita juga tidak mungkin, ya. Zaman sekarang mungkin proofreading dari orang sekarang mungkin sudah banyak, harus nganggur juga, tapi sekarang malah banyak dibantu dari misalnya konsep Bapak Ibu, kalau yang kimia ya kebetulan saya ada juga mengerjakan banyak risetnya misalnya untuk penyiapan sampel ya. Kemudian apakah prosedur yang saya lakukan itu sesuai dengan ide-ide atau konsep yang ada di dalam di literatur ya, di situ ada bros. Jadi konsepnya, kemudian dari sini kita bisa mencari informasi terbaru ya dari research. Jadi misalnya kita ingin melihat gapnya, kemudian sumber yang belum banyak dilakukan, kemudian jawaban, tautan sumber itu banyak sekali. Di situ ada pustakanya, referensinya yang bisa kita klik dan setelah itu secara akademik, nah itu kita bisa menemukan artikel ilmiahnya ya. Jadi beberapa yang sudah dipublish di situ lengkap. Jadi bisa membandingkan hasil studinya, kemudian mengevaluasi dukungan sitasi juga ada. Jadi kita tinggal kalau nanti misalnya Bapak Ibu pakai Google saja ya, di situ kan sudah terpaut dengan juga AI-nya. Ya. Mau misalnya Bapak Ibu mau ngecek apakah hasil atau analisanya itu mungkin belum yakin ya, nanti bisa ditulis di situ. Nanti jawabannya ada banyaknya. Jadi di situ ada pertanyaan apakah Bapak ingin menanyakan apa, di situ tinggal bisa ditulis. Jadi pertanyaan yang berbeda membutuhkan tool yang berbeda. Terus, ya jadi AI ini bisa menemukan ide dan research question. Jadi kalau mungkin ada juga teman-teman kadang diminta sebagai reviewer publikasi ilmiah ya. Di situ juga ada sebuah eh, panduan kita tidak boleh langsung menggunakan AI ya karena mereka juga bisa ngecek bahwa Bapak Ibu itu jawabnya berdasarkan AI bukan berdasarkan sebuah ya mungkin kepakaran Bapak Ibu semuanya dan ini biasanya dia langsung menolak tolong jangan pakai AI ya semuanya itu artinya bahwa ya AI biasanya Bapak Ibu bisa juga dipakai untuk eh, statementnya atau pernyataan yang kurang. Ya, jadi di dalam menemukan ide dan riset itu kita bisa mengeksplorasi topik dan tren riset saat ini ya. Sangat lengkap ya. Dari yang bidang ya kebetulan bidang saya itu banyak sekali ya. Kebetulan saya harus banyak merevisi, kemudian juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari reviewer yang harus terutama masalah gapnya novelty ya itu harus tentu kadang saya juga mungkin kalau zaman dulu harus buka buku pustaka, sekarang sudah banyak tersedia di. Nah, kemudian baru mengidentifikasi masalah dan peluang novelty ini saya kira apa toh yang disebut dengan novelty dan sebagainya ya Bapak tinggal ketik nanti. Jadi misalnya gap tentang riset madra saat ini bisa biomedis nanti. Nah, kemudian juga pengembangan hipotesis awalnya. Jadi kalau yang paling sederhana nanti mungkin misalnya Bapak Ibu di rumah nanti bisa ketik di Google itu banyak sekali dikasih jawaban alternatif dan sebagainya. Nah, tentu dengan kepakaran Bapak Ibu ya tentu dengan sangat hati-hati ya tidak
langsung diterima saja, maka Bapak Ibu harus membuat sebuah riset question yang sangat spesifik ya. Tentu harus secara detail, teliti, karena kita juga bahwa AI ini hanya sebagai alat bantu. Berikutnya, Ibu. Nah, nah ini yang menjadi sebuah pegangan ya. Jadi AI itu biasanya kan ada keywordnya. Nah, makanya ada short query ya. AI dan material karakterisasi misalnya, suatu contoh ya. Terlalu umum ya, kadang kurang sinonim dan sulit direplikasi dalam database akademik. Maka di dalam eh, mencari data set ini, maka dengan artificial intelligence atau machine learning misalnya, material characterization itu kan banyak sekali ya. Apakah menggunakan XRD atau menggunakan SAM atau FTIR. Nah, maka secara spesifik itu nanti akan muncul ya. Ya, biasanya sudah banyak disiapkan ya data dari Scopus dan Web of Science. Jadi kalau sekarang ini misalnya Bapak Ibu mau riset tentang menggunakan karakterisasi apa ya. Jadi cocoknya pakai apa misalnya SRD ya. Nanti harus spesifik di sini menggunakan klik. Nah, mereka sudah tersedia semuanya ya di dalam Scopus maupun website. Jadi zaman sekarang dari AI ini sudah disupport juga dari data-data yang kredibel juga dari Scopus dan website yang bisa dipercaya. Berikutnya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya Bapak Ibu mau menulis eh, di dalam jurnal ya, tentu nomor satu juga pemetaan literatur ya. Jadi di sini preliminary research itu mencari artikel awal ya, misalnya menilai lanskap topik, mengenal istilah kunci ya. Jadi kadang-kadang kan kita ini karena bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia ya. Mungkin Bapak Ibu yang biasa mau menulis bahasa Inggris ya tentu ada istilah-istilah kadang yang kurang paham, maka sekarang sangat terbantu ya dengan AI ini. Jadi kita bisa mengetik, cek pemahaman misalnya kalau di dalam bidang teknik atau kimia itu ada istilah-istilah khusus. Ya. Misalnya juga di biologi ya. Kadang istilah-istilah yang kadang tidak kurang paham ya, maka kita bisa tik dari preliminary research ini. Nah, kemudian juga citation chaining ya. Jadi sangat eh, mudah sekarang menelusi artikel trade ya. Jadi ada hubungan studinya, kemudian mengikuti rujukan yang penting. Setelah itu kita bisa melakukan pemetaan mapping ya. Jadi metodenya apa, membandingkan hasil, mengidentifikasi. Jadi semua ini ya Bapak Ibu sekarang ini kan banyak juga selalu cek kembali artikel melalui Scopus, Google Scholar, Science Direct, Springer Lake, dan berikutnya dari data jernih. Jadi meskipun Ibu Bapak yang menulis di Sinta 1 sampai ya, 4, nah itu semuanya juga saling terkaitnya. Jadi kita tidak mungkin ya pustaka ini salah ya, banyak sekali dari AI kalau Bapak Ibu tidak teliti ya, kadang juga yang diinformasi dari AI ini banyak referensi-referensi yang tidak kredibel ya, maka harus dicek lagi di ya. Jadi kalau di kita sekarang pakai DOI ya, DOI itu nanti apalagi sekarang ada namanya cross reference ya, Bapak Ibu bisa ngecek. Tadi pagi saya baru ngecek pustaka saya ada 60 ya, pakai cross reference. Itu sangat bagus sekali karena DOI-nya dicek lagi. Nah, kemudian ada juga DOI yang kurang pas. Di situ nanti ada skornya ya. Maka eh, inilah salah satu kebanggaan kita dengan adanya ini satu hal yang selama ini kita mengalami kesulitan ya secara manual kalau Bapak Ibu pustakanya 100 ngecek satu-satu itu juga sesuatu hal yang mungkin yang
capek sekali ya. Nah, apalagi kalau pustakanya sampai 200 ya, membuat literatur review itu memang ya kalau 200 ngecek satu-satu, kemudian nama, penulis dan sebagainya itu mungkin sangat melelahkan. Berikutnya, nah sehingga kalau Bapak Ibu ingin mengetahui mengenai riset gap, ya, ini selalu ya digaungkan dari beberapa jurnal ya, selalu dikejar kita kalau Bapak Ibu publish itu dicek apakah kita sudah menuliskan riset gap-nya ya, di dalam introduction-nya. Seperti saya pun ya kalau sudah banyak nulis seringkali ya tetap yang menjadi permasalahan yang selalu dicek apakah saya sudah menuliskan secara jelas gap-nya apa di dalam tulisan. Jadi gap di sini kita akan membandingkan temuannya. Ya, kalau Bapak Ibu hanya secara manual ya mungkin ya melelahkan juga ya. Kemudian temukan inkonsistensi ya. Jadi ini juga ada limitation, kelemahan studinya, formulasi, rumusan gap, dan kemudian juga kontribusinya di mana ya. Tentu di sini sangat eh, sulit kalau kita tidak adanya AI ini. Jadi mungkin kalau misalnya kita ingin menuliskan novelty ya, wah apa ya novelty itu? Apakah novelty itu sesuatu yang belum dilakukan orang sebelumnya? Ya saya kira tidak ya. Jadi eh, di dalam novelty ini banyak sekali misalnya di metodologinya yang eh, berbeda. Kemudian secara geografi bisa berbeda. Misalnya yang dikerjakan di Indonesia, misalnya sama yang di luar negeri, tentu ada sesuatu gap yang berbeda. Misalnya kalau yang riset tentang environment ya, lingkungannya juga berbeda. Kemudian juga kalau kita masalah tanah, masalah cuaca juga berbeda. Nah, di sini untuk bisa menemukan ya tentu harus menggunakan bantuan AI karena dari riset gap ini kita bisa menjawab apa yang sudah diketahui, apa yang belum jelas, mengapa riset baru diperlukan dan kontribusi apa yang ditawarkan. Nah, sekarang paling mudah Bapak bisa Ibu dituliskan di Google ya, nanti di situ terjawab semua novelnya apa, formulanya apa, nanti di cross check dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Yang paling gampang ya kita lihat dari misalnya satu tulisan tentang reviewer ya, artikel review di situ sangat lengkap ya, untuk bisa menjawab apakah riset kita itu gapnya, novelty-nya di mana, posisi kita di mana itu sangat jelas. Terus, Mbak. Nah, sekarang masuk ke penulisan ilmiah ya. Jadi penulisan ilmiah ini Bapak Ibu ya sekarang sudah ada template. Prinsipnya di sini nanti AI ini akan memberikan sebuah template ya. Nanti kalau kita misalnya saya mau menulis tentang riset ilmu bahan tentang bahan-bahan yang kita olah dari misalnya kita kebetulan mengolah dari cangkang kerang misalnya atau cangkang rajungan ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya, apakah tulis juga. Nah, nanti transisi dari paragraf, kemudian koherensi pembahasan, manajemen novelty-nya seperti apa ya. Kemudian juga nah, itu. Prof. Bayu, halo. Prof. Bayu sepertinya terlempar ya. Halo, di itu dong.
Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian. Prof Bayu, apakah sudah hadir kembali? Sepertinya belum ya, ada gangguan teknis. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selagi kita menunggu Prof Bayu Ya, sudah bergabung ada. kembali. Oh, sudah. Ya. Halo, Prof. Ji, selamat pagi Oh, lagi. oke. Ji, Silakan, Prof. ji. Jadi mungkin tadi kita sampai pada mohon di-share Mbak. Mbak. Baik, Prof. Sebentar, kami share. Ya. Silakan, Prof. Ji, jadi baik. Jadi ketika kita sudah punya bahan, ya ditulis di paragraf, kemudian kita koherensi pembahasan, ya yang nama paling terakhir ini adalah language policing ya. Jadi language policing ini ya grammar, clarity. Makanya kalau saya dulu waktu studi di Australia itu karena bahasa saya ya tidak sehebat orang native ya, tentu biasanya dibantu dari teman-teman yang native. Dia ngecek namanya proofreading ya. Tapi kalau sekarang ya Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Meskipun juga ada lembaga editing ya, misalnya di LPPN juga ada, tapi Bapak Ibu sekarang bisa langsung memanfaatkan misalnya dari grammatical check, dari clarity. Nah, kemudian juga academic tone-nya bagaimana. Nah, ini sangat saya sendiri pengalaman 5 tahun sebelum ini kita jarang pakai lembaga ya misalnya untuk proofreadnya. Kita semuanya mengandalkan dari grammar checker ini ya. Meskipun ya kenyataannya kita bisa juga tembus di jurnal-jurnal yang kualitas tinggi ya. Tentu bahasanya ya meskipun awal-awal itu ada koreksi, misalnya typos, error itu saya kira wajar. Tetapi secara grammar, secara itu kita tidak usah khawatir ya. Kalau Bapak Ibu punya uang ya, tapi ya saya sarankan mending Bapak Ibu bisa juga menggunakan dari program-program yang sudah tersedia ini karena di situ sangat lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya masih kurang yakin yang statementnya misalnya bahasa yang digunakan kurang tepat, bahasa saintifiknya kurang tepat ya nanti bisa jadi tentu prinsip utamanya bahwa AI ini akan bisa membantu menyusun teksnya. Jadi tetapi peneliti harus menjaga logika ilmiahnya tentang data akurasi. Tapi kalau Bapak Ibu punya data sendiri, kita statistiknya juga data sendiri, itu kita tidak usah khawatir. Yang nggak boleh itu kan ketika data orang lain digunakan, ya, ditampilkan sebagai data pribadi, kemudian disampaikan di dalam forum-forum ilmiah, ya itu yang tidak boleh. Terus, Mbak? Ya, jadi tadi misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan tentang literatur review ya. Nah, ini kurang tepat kalau Bapak Ibu langsung menulis buatkan literatur review tentang AI ya. Ini kurang. Jadi terlalu umum ya, tidak ada konteks dan rawan menghasilkan tulisan yang generik. Maka kita lebih tepat kalau Bapak Ibu menuliskan keyword itu misalkan berdasarkan artikel yang saya berikan susun sintesis berdasarkan metode hasil utama kata riset gap. Kemudian jangan menambahkan sumber di luar dokumennya. Ya, ini secara spesifik memiliki batasan dan menjaga agar AI tidak membuat referensi baru. Ya, nanti bisa dicoba ya. Bapak Ibu saya kira mungkin sudah biasa mencoba, tapi keywordnya ini tidak boleh terlalu umum ya. Jadi misalnya langsung tulis secara to the point ya. Nanti dari sini nanti bisa terjawab. Ya, terus Pak.
Nah, tentu ada risiko ya. Tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Adian dan juga dari teman-teman dari perpustakaan DIP ya. Jadi di sini kita menghadapi namanya risiko etika dan integritas akademik ya. Risiko utamanya ini ada namanya halusinasi informasi ya. Kemudian juga ya sudah saya sampaikan tadi referensi palsu, kemudian juga bias dan interpretasi keliru. Atau juga ada kebocoran data yang sensitifnya, misalnya tulisannya terlalu generik nih. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami ya. Ini halusinasi itu kadang apa benar ini datanya ya. Jadi banyak informasi-informasi itu ya memang karena semuanya dikembangkan dari AI kadang ya realitasnya. Nah, tentu di sini ada namanya prinsip etis. Jadi verifikasi citasi dan sumbernya. Jadi kalau sumbernya misalnya kita dari Scopus, dari Web of Science ini bisa dipercaya. Kemudian juga transparansi penggunaan AI. Nah, kita tidak bisa menjadikan AI sebagai penulis ya. Jadi Bapak Ibu, tentu peneliti harus bertanggung jawab penuh. Nah, kemudian juga ikuti kebijakan jurnal dan institusi ya. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu publikasi, di situ kan ada statementnya di akhir eh, manuskrip, biasanya sebelum referensi itu di situ ada yang namanya statement tentang AI ya. Ya, biasanya kita akan menuliskan bahwa AI dipakai sebagai alat aja misalnya untuk polishing bahasa. Ya. Kita tidak menggunakan AI datanya, tapi kita misalnya memoles bahasanya dan juga ada kata-kata yang kurang pas dan sebagainya. Nah, itu biasanya statement itu disampaikan di akhir. Nah, jadi sebelum daftar pustaka. Jadi AI dapat menjadi companion, jadi teman ya, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber literatur searching ya. Searching saya kira juga Bapak Ibu bisa langsung ya, misalnya di Sains Direct atau di Scopus dan bisa kita cari sumber-sumber artikel yang sangat kredibel dan bisa dipercaya. Terus Mbak, ya sebagai contoh ini penerapan AI pada riset. Kebetulan kita risetnya mengolah limbah tulang sapi ya, bovine bone waste menjadi bahan hidroksi apatit. Hidroksi apatit itu salah satu bahan mineral di tulang ya. Sumbernya kalsium, jadi ibu bapak. Jadi kalau ibu-ibu ada penyakit osteoporosis, kurang kalsium, ya. Kemudian juga ada yang cedera tulang. Nah, sekarang ini kita membuat sintetik bahan hidroksiapatit dari makhluk hidup karena misalnya dokter-dokter di ortopedi misalnya banyak juga atlet-atlet yang cedera tulang. Nah, di situ harus ditempel di implan ya dengan bahan namanya salah satu disebut dengan bahan hidroksi apatit. Nah, hidroksi apatit itu tidak bisa diambil dari alam. Jadi meskipun di dalam alam itu kita ada sumber fosfat misalnya di Pati itu kan ada pegunungan kecil itu ada sumber fosfat, bukan begitu. Nah, kita harus menggunakan sumber hidrofosfat itu dari makhluk hidup karena yang disembuhkan itu adalah manusia, ya harus sama. Makanya kita sebut dengan bahan yang biokompatibel. Nah, sebagai contoh ini yang kami lakukan, misalnya bahan bakunya dari limbah tulang sapi ya. Jadi kalau tulang sapinya sudah dipakai sebagai eh, misalnya sudah dimasak untuk air bakso, ya, tulangnya kita ambil. Nah, nah, dari tulang ini kita lakukan pembersihan, pengeringan, penghalusan, di grinding. Ya. Setelah itu disinter atau dikalsinasi, dipanaskan di dalam sebuah oven ini untuk bisa mentransformasikan. Jadi kita
supaya mineral yang berbasis kalsium tadi bisa reaktif ya nanti. Maka ketika kita reaksikan dengan sumber fosfat, itu akan membentuk hidroksiapat. Nah, kebetulan di dalam tulang sapi ini karena dia kan makhluk hidup ya, dia sudah punya juga fosfatnya. Ya. Tinggal kita bagaimana mengolah, memisahkan supaya kalsium fosfat dari hidroksiapat itu dari tulang sapi bisa purifikasi ya, dimurnikan supaya kita pakai sebagai bahan biomedis. Nah, setelah diolah secara hidrotermal, ini kita lakukan namanya karakterisasi ya. Jadi ada XRD, SEM, dan kemudian juga molar rasio, kalsium per fosfat rasio. Nah, dari sini kita bagaimana menggunakan AI untuk risetnya. Kemudian output penelitiannya diamati. Ya, tentu kita sudah lakukan analisis kemurnian, kemudian ukuran kristalis, struktur kristal, morfologi. Nah, semuanya ini nanti kita cek lagi. Mengapa cocok untuk integrasi AI misalnya? Variabel proses dan saling berinteraksi, data karakter cukup kaya dianalisis, optimasi eksperimen masih sering terjadi trial dan error. Nah, ini biasanya kita bisa juga cek ya. Diintegrasikan dengan AI misalnya apakah yang kita lakukan ini betul-betul memberikan sebuah kontribusi ya. Ada gap terhadap sumber-sumber yang sudah dipublish sebelumnya. Nah, ini yang AI sangat penting di sini karena kita tidak usah bertanya atau eh, mencari sumber-sumber pustaka yang sebetulnya sudah tersedia di dalam AI ini. Baik, begitu Mbak. Terus, nah sekarang bagaimana AI itu masuk ya. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu coba misalnya input proses, temperatur, waktu kasar itu ada bias sumber fosfat. Nah, ini misalnya juga kemudian dari data eksperimen, ya, input prosesnya. Biasanya ada juga mereka dari AI ini sudah merekap ya, data juga dari sumber-sumber penelitian sebelumnya. Kemudian input proses, pola, kemudian regresi, ada kemurnian, input prosesnya, input proses, eksperimen, terarah pada konfirmasi hasil dan sebagainya. Contoh AI yang relevan, inilah kita bisa memprediksi HA dari kombinasi parameter sintesis. Ya, tentu karena AI ini juga merupakan kumpulan dari beberapa pustaka dan juga riset-riset yang sudah ada. Nanti kita cek. Kemudian juga kita bisa sebagai screening awal, misalnya pola fasa yang dominan, analisa citra SM-nya, apakah secara kuantitatif bisa membantu memilih eksperimen yang paling informatif di sini. Jadi kita sangat terbantu, apalagi Bapak Ibu juga kalau yang misalnya guru-guru kimia ya, itu kalau mau menulis misalnya untuk menulis merancang molar rasio, ya, kemudian berapa mol regennya sekarang itu semuanya bisa terjawab di sini. Ya. Jadi sehingga di sini sangat membantu, terutama membantu di dalam nilai tambah. Jadi bisa mengurangi jumlah percobaannya, mempercepat optimal material, meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan bisa juga mendukung pengambil keputusan eksperimen yang terarah. Jadi dari sini Ibu, Bapak, dari input yang Anda masukkan, kita bisa mengarahkan sejauh mana yang sudah kita lakukan dan bagaimana hasil yang kita peroleh ini bisa memberikan nilai tambah atau belum. Berikutnya, Mbak. Nah, tentu sebagai gambaran, sekarang ini kan banyak yang istilah namanya
data trial dan error. Jadi eksperimen itu kalau yang dari percobaan itu biasanya banyak juga kita melakukan istilah trial dan error, kemudian bisa mulai dari sistem batch. Nah, dari pendekatan konvensional ini biasanya kita melakukan eksperimen dicoba satu persatu. Nah, biasanya optimasi itu sangat tergantung dari trial dan error, kemudian karena tadi dilakukan setelah eksperimen selesai. Ya, tentu waktu dan biaya cenderung menjadi lebih besar karena kita sulit melihat pola hubungan antara variabel yang satu secara tepat. Namun, dengan adanya AI yang dibantu, kita bisa menggunakan data eksperimen dapat dimanfaatkan sebagai basis pembelajaran. Misalnya, AI bisa memprediksi kondisi sintesis yang lebih menjanjikan. Kemudian juga eksperimen menjadi lebih terarah dan efisien. Karena sekarang kalau dulu statistik itu kan kita bisa juga melakukan optimasi, misalnya pakai metode Pogbenken atau metode Taguchi kalau orang-orang teknik tahu ya. Nah, statistik juga zaman dulu banyak digunakan, namun sekarang ya karena sudah ada di combine dengan AI ini, kita model dapat diperbaiki secara computerized ini setelah diperbaiki, divalidasi, dan peneliti lebih cepat memahami hubungan antara proses, kemudian juga struktur data. Nah, tentu AI tidak menggantikan eksperimen ya Bapak Ibu. Eksperimen tentu tetap harus Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak membantu peneliti untuk eksperimen mana yang paling bernilai untuk dilakukan, ini dibantu oleh AI. Jadi kalau ibu bapak misalnya yang sosial, saya mau bikin kuesioner ya. Nah tentu AI bisa membantu ya. Pertanyaan-pertanyaan dan di situ misalnya nanti disebarkan responden ya, dianalisa. Nah datanya adalah data real dari lapangan, jadi bukan data dari AI. Nah itulah pentingnya bahwa AI itu tidak menggantikan eksperimen, tetapi akan membantu menentukan mana eksperimen yang bernilai untuk dilakukannya. Makanya sangat sekarang ya nomor satu kita punya ide, nah nanti bisa dikembangkan dengan bantuan AI ini. Terus Mbak. Ya sebagai penutup bahwa menggunakan AI itu secara cerdas dan bertanggung jawab karena AI ini bisa mempercepat prosesnya. Bapak Ibu kalau mau menulis sebuah tulisan ilmiah untuk Scopus ini, kalau tanpa adanya ini mungkin ya, apalagi misalnya Bapak Ibu harus setahun ini satu Scopus atau dua Scopus ya tentu template itu nanti bisa dibantu dengan ini, nanti tinggal dipoles. Nah, kemudian juga prompt ini bantuan, ya, konteks dan batasan harus jelas. Dan nomor satu itu integritas tetap tanggung jawab peneliti ya. Jadi kalau tadi data primernya itu dari lab, laboratorium atau dari lapangan, dari responden dan sebagainya itu adalah merupakan integritas bahwa data kita memang betul. Jadi kalau Bapak Ibu publish atau mau itu kan biasanya ada sebuah statement ya, apakah jadi data tetap disimpan oleh misalnya koresponding author atau penulis pertama ya. Ketika suatu hari ditanyakan mana datamu, ya kita siap akan memberikan. Ya. Tidak bisa terus wah saya nggak ngambil data, nah itu tidak boleh. Nah itulah yang perlu saya garis bawahi bahwa AI ini memang sangat membantu sekali. Saya sendiri yang sudah banyak ya, kebetulan dapat hibah banyak, ya ini sangat membantu sekali kalau kebetulan setahun itu saya dapat lebih dari 5, satu riset itu 2 publish ya sangat sulit ya kalau hanya secara tradisional. Begitu Bapak Ibu
teman-teman webinar yang saya banggakan, yang bisa saya sampaikan, mungkin waktu saya kembalikan pada Bu Yohana sebagai moderator. Yohana. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Bayu. Materinya sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya rasa ada banyak sekali hal yang ingin kita bawa pulang pada hari ini, maka kami segera buka sesi pertama. Silakan yang ingin langsung bertanya lewat kamera, open kamera dan raise hand. Alhamdulillah hari ini ada 563 partisipan, Prof. Mantap, Luar biasa ya. mantap. Baik, mungkin ada langsung ingin raise hand dan open cam. Bu Norma, selamat pagi Bu Norma. Bu Norma, dari pagi sekali kita mengamati sudah hadir. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Bu Norma Puspitasari? Dari mana Ibu? Boleh open cam Ibu bertanya? Oh, udah open cam ya. Open mic maksud saya. Silakan, saya kasih kesempatan Ibu Norma. Terima kasih. Saya dari DSI 9. Hmm, Iya, dari Solo ini. ya silakan Ibu Norma. Luar biasa menarik sekali ya, Prof ya, untuk penyampaiannya. Terkait dengan materi tersebut, mungkin bisa diberikan uh, trik-triknya, Prof, untuk bisa tembus di artikel yang bereputasi sampai dengan Q1 misalnya, dengan pengalaman dari Prof sendiri mungkin gitu. Terima kasih. Ah, baik, silakan Prof. Trik and triknya Prof. Bayu nih, gimana nih bisa tembus Scopus 1 Q1 seperti itu? Silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Norma dari Desi ya. Kebetulan saya tahun yang lalu bimbing dokter sistem informasi itu mengolah data pasien di rumah sakit eh, Solo ya, ortopedi ya, yang implan ya. Jadi kalau Ibu sekarang ini tadi saya tekankan ya, baik yang pendidikan, baik yang sosial itu kan semuanya pengennya data itu sekarang yang ke kuantitatif ya, bukan kualitatif deskriptif. Jadi Ibu jurnal-jurnal itu memang sekarang sangat haus ya, publikasi yang memberikan hasil-hasil yang secara kuantitatifnya ada. Jadi dari ilmu Ibu nanti kalau datanya itu data-data biasanya kuantitatif itu lebih banyak tembusnya ya. Kami tidak menyinggung kalau masalah tulisan tadi, ya kalau mau menulis introduction ya Ibu tinggal ngumpulin jadi pustaka tadi. Misalnya saya ingin menulis tentang machine learning ya, jadi misalnya tentang kasus-kasus HIV misalnya atau ya, kalau kita kebetulan nanti bimbing itu misalnya yang implant tentang hip joint ya, jadi atau knee joint ya, jadi kasus-kasus pasien yang dibantu misalnya masalah penyakit di tulang itu nanti data pasiennya nanti diekstrak dari. Ya, misalnya saya cari di studi literatur dapat 10 atau 20. Nah, nanti dari situ ditulis di AI nanti muncul mau ya. Jadi tinggal tinggal dipindah ke template. Template-nya ya saya sendiri juga begitu. Jadi misalnya saya pengen menulis tentang kasus A. Nah, saya tulis di situ AI-nya nanti akan menjawab ini loh gap-nya seperti ini ya. Nanti tinggal kita copy paste dipindah ke sebagai introduction ya. Tentu dirubah menjadi bahasa kita sendiri ya. Nah, itu sangat mudah ya. Nah, kemudian misalnya data apa aja yang diperlukan tadi. Ya, data apa saja dari AI nanti akan menjawab ini
sebaiknya ini. Malah dia akan bertanya, bisa saya bantu? Apa kalau Bapak Ibu nulis di Google ya itu paling gampang di situ ada sudah include sama ya. Apa yang perlu dibantu di situ. Nah, maka untuk bisa tembus ya tentu dari datanya. Kalau masalah tulisannya itu saya yakin ya. Teman-teman saya itu saya bimbing dari UPN dari itu sekarang sudah pintar-pintar nulis. Padahal zaman dulu ya dari UNESA dan sebagainya. Jadi saya kira Bu Norma tidak usah khawatir sekarang mau topik itu misalnya bidang DSI ya kalau bisa ya arahnya banyak yang ke kuantitatif data-data misalnya Iya. responden mau berapa. Kalau kedokteran itu kadang 5 sampai 100 responden ya. Ya meskipun di AI ada tapi kalau bisa ya Ibu ambil di lapangan yang real ya. Karena yang kasus-kasus yang mahasiswa yang presentasi di luar negeri itu kan langsung ngambil dari AI yang tapi kalau ibu mengambil memang misalnya punya mahasiswa digerakkan di lapangan diambil ya mengolahnya ibu nggak usah khawatir statistik sekarang sudah kalau zaman dulu statistik harus programmernya harus kuat tapi enggak sekarang AI bisa langsung bisa ngitung kan dia dari kalau Ya, itu benar. iya. Misalnya Baik. mau respondennya 100 mau 1000 nanti langsung dihitung signifikannya berapa, mau mana yang berpengaruh, mana yang tidak itu malah. Tapi ya tentu data kita harus data valid ya. Kita tidak Ya. ngambil dari sumber sekunder tapi primer. Makanya saya tidak terlalu khawatir nanti ada namanya program atau di distract itu sama karena kita dicurigai data kita bukan data primer. Begitu Bu Nurma, bisa saya. Baik, Prof. Berarti intinya di datasetnya harus valid ya, Ini Prof ya. datanya dia valid itu. Ya, terima kasih, Prof. Jadi sama-sama. Baik, Bu Nurma bagaimana? Sangat jelas nggih apa yang disampaikan Prof. Bayu. Ya, sangat Baik, jelas Bapak. sekali. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih Bu Nurma juga. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung selain Bu Nurma. Saya perhatikan ada Pak Ihsan Dwi Tama Putra. Halo Bapak, apakah berkenan ingin bertanya langsung? Pak Ihsan mendengar suara saya? Halo? Oh, tidak ya. Baik, ini ada Ibu Dede Afrida yang raise hand. Ya, silahkan Bu Dede perkenalkan dari mana? Silahkan. Suaranya tolong di open cam, open mic dulu, maaf. Nah, oke. Oke. Silahkan. Maaf Prof, ini saya mau bertanya. Saya perkenalkan dulu, saya mahasiswa program S3 UNS Prof. Saya berasal dari Medan. Saya yang ingin mau saya tanyakan ini tentang disertasi Prof. Kalau ingin kita supaya lebih mudah itu kita untuk membuat disertasinya itu apakah kita menentukan topik ataukah kita adakan dulu observasi untuk mencari datanya Prof. Baru kita tentukan topik karena seperti yang sudah pernah saya ikuti gitu, saya dengarkan dosen itu ada yang mengatakan lakukan dulu observasi untuk mencari data yang real, baru tentukan topik. Jadi saya bingung ini mana yang lebih mudah gitu, Prof. Ya, baik Ibu. Silakan Prof. Mana ini yang lebih dulu dilakukan ini? Topik, data, atau tema ini? Monggo Prof. Bayu. Baik, terima kasih Bu Dede ya. Jadi kebetulan saya juga ngajar filsafat ilmu, jadi bagaimana mengembangkan namanya research question. Research question itu tentu berbasis dari pertanyaan bahwa ada sesuatu yang ingin kita teliti ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nah, kalau mau riset topiknya itu sebenarnya banyak sekali. Cuma satu hal yang perlu digarisbawahi itu harus terukur.
Jadi Ya, Prof. misalnya Mm. tadi kan saya lebih senang pakai istilah kuantitatif itu karena semua data-datanya harus terukur ya. Misalnya Iya. kalau Ibu tadi dari jurusan apa? Maaf tadi. Oh ya maaf Prof, saya belum menyatakan saya jalur riset Prof. Ya, Dok dokter S3. dokternya, DSTI kah, Ibu? prodinya apa, Bu? Oh ya, prodinya saya keguruan ini. Ilmu Keguruan. pendidikan, FK. Ya, Nggih, ngambil keguruan riset. nggih. Nggih, jadi mungkin Ibu kan pendidikan. Jadi satu contoh misalnya untuk mengukur knowledge pengetahuan itu kadang kalau hanya secara kualitatif pinter, bodoh, kurang itu kan kurang. Nah, sekarang kan ada satu metode di dalam machine learning misalnya untuk mengukur sebuah knowledge, pengetahuan siswa misalnya ibu bapak fokus di pendidikan dasar atau pendidikan menengah misalnya. Nah, di situ nah, untuk mengembangkan sebuah riset, misalnya saya ingin mengukur sebuah knowledge pengetahuan dari apa yang sudah diajarkan itu salah satunya misalnya dengan menyebarkan kuesioner dan sebagainya. Itu sekarang itu banyak dikembangkan membuat sebuah pertanyaan. Jadi kebetulan saya ada salah satu mahasiswa dari Politeknik Kesehatan ya itu tentang pengetahuan tentang HIV/AIDS. Kemudian di Belanda itu ada sebuah rumah sakitnya itu membuat sebuah pertanyaan untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu disebarkan misalnya apakah HIV itu menular. Apakah orang flu itu biasanya jawabannya yes or no sebetulnya. Tapi bisa diolah nanti secara pasti. Makanya kalau ibu ambil pendidikan itu ya saya sarankan banyak lebih ke lebih ke kualitatif karena kalau hanya deskriptif kualitatif ya untuk publishnya itu ada kadang-kadang sudah susah karena paradigma publikasi sekarang itu ya orang pengen yang measurable bisa terukur. Nah, misalnya kebetulan saya punya anak laki-laki itu tentang kebijakan publik, public policy ya. Sekarang dia suruh belajar tentang ya statistik kuantitatif karena untuk mengukur sebuah kebijakan publik itu berhasil dan tidak sekedar oh sudah lunas atau tidak ya. Jadi saya kira karena bidang ibu pendidikan ya, mungkin lebih arahnya ke situ ya. Jadi mengukur knowledge, mengukur pengetahuan siswa itu. Ada sekarang machine learning semuanya ada ya. Jadi ibu membuat sebuah pertanyaan untuk riset di lapangan. Ya, misalnya saya tidak tahu persis pendidikan, misalnya perhatian ibu di mana. Ibu bisa juga mulai perhatian misalnya pendidikan di daerah ibu di Sumatera ya. Kekurangannya apa? Itu bisa diekstrak menjadi sebuah tulisan ya. Ya tentu disajikan di dalam sebuah riset. Ya. Misalnya respondennya kalau sosial ini kan biasanya basisnya kan manusia ya. Karena yang namanya laboratoriumnya adalah laboratorium manusia ya. Membuat sebuah kuesioner seperti apa, terus bisa diukur. Saya kira kan sekarang kan Bapak Ibu sudah biasa ya dikasih sebuah kuesioner ya. Mau bintang 4 atau bintang 2 itu kan sebetulnya bisa diukur itu. Semua tentang pelayanan, tentang semuanya itu bisa. Nah, itu bisa menjadi sebuah tulisan, bisa menjadi sebuah riset. Begitu Bu Diti bisa menjawab. Oke, terima kasih Prof. Jawabannya. Iya, baik. Cukup jelas Bu Didi, nggih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, sepertinya kita untuk raise hand sebentar ya. Saya bacakan satu pertanyaan yang melalui kolom chat lebih dulu. Izin Pak Henry dan Mas Faris waiting list ya, bentar ya. Baik, Prof, izin ada pertanyaan di kolom chat
EE apa yang dapat digunakan untuk melakukan atau membantu pendekatan konvensional? Misal, dapat memprediksi kondisi sintesis atau seperti tercantum pada slide Prof. Matur nuwun dari KS Jamiatun. Silakan Prof. Yang paling sederhana pakai Google aja bisa. Pagi ini saya di situ kan tulisannya mau ada AI atau jadi yang penting pertanyaan itu harus spesifik ya. Jadi Hmm. jadi kebetulan saya misalnya riset. Nah, ini saya punya paper itu di review dan ada satu pertanyaan kenapa Anda pilih misalnya sodium di gapnya di mana kalau. Nah, nah itu saya tinggal tulis di situ nanti jawabannya muncul banyak. Terus nanti Hmm. kalau Bapak Ibu kurang yakin ya bisa misalnya punya pustaka atau punya referensi atau ada artikel email ya nanti di cross check seperti itu. Itu cara yang paling misalnya ya ada banyak program-programnya. Saya hanya biasanya ya langsung dari Google itu terus kita cross check di situ kan sebetulnya juga memberikan jawaban tentang artikel apa saja yang membahas di situ. Nanti tinggal klik, nanti kan di situ jurnalnya muncul. Nanti dibaca sedikit, oh maksudnya seperti itu. Atau yang sudah melakukan atau sejauh mana sebuah riset itu sudah dilakukan. Nah, itu sampai hari ini saya pakainya itu aja. Saya ya memang ada ChatGPT dan sebagainya, saya jarang. Karena Ah. langsung dari Google semuanya itu langsung terjawab. Terutama untuk merevisi jawaban saya itu apakah mengena atau tidak ya. Jadi kalau dengan kita ini kan sebetulnya kan namanya kalau suruh thinking in English itu kadang-kadang kan apalagi kalau sudah lama hidup di negara berbahasa Indonesia ini kan kadang. Tapi kita tetap kritis ya dari ilmunya nanti dari situ. Nah, itu yang saya selalu gunakan dan itu nyatanya juga bisa tembus terus. Iya, Prof. Benar sekali. Jadi bisa menggunakan tools yang sangat sederhana, tapi mungkin nyambung ini Prof dengan Ya, pertanyaan berikutnya. ya. Bagaimana kiat membuat prompt yang efektif sehingga memberikan hasil sesuai yang ditargetkan? Mohon share link prompt yang Prof Bayu pakai ini dari Pak Wahyu Undip. Jadi mungkin bisa jadi hanya menggunakan Google AI gitu, Ya. tapi bahasa promptnya oke. Nah, seperti yang Prof lakukan, jadi tembus I1 juga ya Prof. Silakan Prof. Ya, jadi kalau di Google itu kan selalu dikejar ya. Kalau ibu bapak menulis itu kan selalu pertanyaan apa yang bisa saya bantu. Ya. Nah, tentu secara spesifik, ya, nah kebetulan saya itu kadang-kadang kan misalnya tentang kalau dalam kimia itu kalau bapak ibu percobaan itu kan persiapan bahan molar sekian menghitung itu kalau zaman dulu dari buku kimia kan ya lama ya tapi kalau dari sini bisa langsung dijawab mau dikejar terus itu sampai apa yang bisa jawab kalau nggak bisa nanti Bapak Ibu coba diklik di Google itu nanti di situ di banyak pertanyaan misalnya kurang puas apa yang nah dari situ yang nah tentu karena kita ini kan nomor satu kan datanya adalah data primer, kemudian kalau di situ ada saran-saran dari jurnal-jurnal yang sudah ada ya, itu kita klik kita baca di trace. Oh, jadi jadi itu salah satu cara kami yang ya bisa membantu tentu sampai saat ini saya menggunakan seperti itu. Jadi saya jarang misalnya pakai ChatGPT dan sebagainya meskipun ada juga teman-teman kalau pernah ikut pelatihan membuat artikel review dengan program A, program B itu bisa juga di situ. Cuma ya saya sarankan jangan lupa ya dicek dari pustakanya ya. Pustakanya itu kan ada halusinasi dan sebagainya itu. Nah, kemudian terakhir ada yang namanya cross reference check. Nah, jadi cross reference ini Bapak Ibu tinggal masukkan saya pagi ini saya cek itu, oh ternyata sangat membantu. Jadi dia sampai ngecek sampai DOI-nya. Jadi kalau tidak tepat
dia langsung ada di situ. Nah, itu ternyata sangat membantu sekali. Jadi kalau ibu bapak pakai model referensi, pakai model yang apakah Harvard dan sebagainya, untuk terakhir bisa dicek di cross reference-nya ini, terutama untuk DOI. Kadang kan gesek antara yang di AI itu kadang-kadang juga tidak tepat, sehingga kadang memunculkan DOI-nya orang lain, sementara penulisnya tidak ada, ya seperti itu. Nah, itu sebetulnya ya yang saya lakukan selama ini. Begitu, Pak, bisa Ya, jawab. benar sekali Prof. Harus cross-check referensi ini sangat penting ya. Jadi nggak asal copy paste. Baik, untuk next saya kasih kesempatan kepada Pak Heri nih dari tadi nih. Sepertinya udah ready nih. Pak Henry, silakan Pak Henry, open mic-nya. Boleh di open mic lebih dulu biar suaranya kita bisa dengar, Pak Henry? Ya, dari mana Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Prof. Bayu. Eh, Pertanyaan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya melihat bahwa eh, penggunaan AI ini menjadi salah satu kebutuhan yang cukup primer akhir-akhir ini. Pertanyaan saya yang pertama begini, Prof. Sejauh mana sebenarnya borders kita sebagai peneliti itu dalam memanfaatkan AI itu sendiri? Karena hari ini kita juga melihat banyak sekali publikasi-publikasi yang seolah-olah akhirnya kemudian terproduksi dalam kondisi yang massal dan kemudian dicurigai justru kemudian hasil-hasilnya itu berdasarkan dari artificial intelligence itu sendiri. Nah, yang kedua sebenarnya Prof sudah sangat berproses lama di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sebenarnya menurut Prof sendiri sejauh mana AI ini itu mampu untuk menguatkan kualitas dari tulisan itu sendiri. Karena saya pikir kita sekarang berusaha untuk membuat sebuah tulisan yang memang benar-benar berdampak saja, bukan hanya sekedar untuk memenuhi BKD saja, begitu Prof. Tapi bagaimana kemudian akhirnya agar tulisan-tulisan itu memang benar-benar memiliki makna di dalam perjalanan keilmuan itu sendiri. Mungkin itu Prof dari saya, karena saya pikir bagaimana kemudian kita bisa memposisikan AI ini sendiri ini sebagai murni alat bantu, bukan sebagai Tuhan baru dalam dunia pendidikan itu sendiri. Terima kasih, Prof. Ih, Ya, terima kasih Pak Henry. silakan. Ini saya masih ingat ketika saya studi S2 ya, sama orang native itu, salah satu sarannya misalnya membaca cepat dan mencari sumber dari pustaka itu secara cepatnya. Zaman sekarang, zaman dulu kan belum ada AI ya, jadi kita mengumpulkan pustaka, ya, mengumpulkan jurnal-jurnal tadi di print terus dibaca secara cepat. Nah, zaman sekarang ya inilah, karena AI ini kita sangat terbantu. Jadi Bapak Ibu ketika mau mencari pustaka, tadi yang salah satu contoh yang paling sederhana Bapak itu di Google itu, di situ sudah ada linksnya. Tinggal klik, kalau Bapak Ibu mau baca cepat, nanti di cross check, oh betul jadi. Jadi di situ banyak sekali sumber-sumber pustaka yang kredibel juga jadi. Nah, itulah fungsi AI yang alat bantu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu harus ngeprint ya, ngeprint atau mengopi banyak artikel ilmiah yang sangat. Ya, misalnya Bapak Ibu ambil doktor nih. Itu kan pustakanya tidak mungkin hanya 10 ya. Kadang kalau selama 3 tahun saya dulu pengalaman itu hampir 300-500 jurnal ya. Nah, kalau zaman sekarang kan Bapak Ibu tinggal pakai AI. Dulu saya itu waktu studi Australia itu pulang ke Indonesia bawa kopian jurnal itu ya di pesawat kadang memberatkan. Ternyata sampai sini ya wah setelah ada AI, nah kita nggak perlu atau sekarang pakai PDF yang di soft file tidak. Nah, AI ini fungsinya seperti itu Bapak mencari. Ya, seperti guru kita ya kadang-kadang membantu mengarahkan kita mencari sumber-sumber pustaka yang. Nah, fungsi Bapak ya tinggal makanya saya kan tidak terlalu
ingin menggunakan banyak software-software, misalnya dari model-model software AI, tapi saya hanya mengandalkan dari Google saja, itu kita bisa mendapatkan sumber-sumber pustaka yang. Nah, tentu untuk ngecek apakah data yang diinformasikan itu sesuai dengan yang sudah dipublikasikan atau tidak, ya itu dari link yang diberikan dari AI tadi. Bapak tinggal klik, kalau mau di print ya print, mau dibaca soft copy-nya juga. Ya, makanya kan kalau riset itu kan sebetulnya skill dalam kita harus punya kemampuan membaca cepat dan mencari informasi, ada skimming dan scamming dan seperti. Begitu Pak Henry, jadi saya kira itulah yang kemudahan yang kita dapatkan dalam era AI ini. Segala sesuatu nomor satu Bapak Bu punya laptop dan masih handal, kemudian internetnya juga handal. Kemudian mau menulis tadi, saya bilang kalau one Scopus, one dosen misalnya, ya Bapak Ibu menulis introduction tadi kan tinggal di AI nanti dia punya informasi semuanya, jurnalnya apa, dan tinggal mengolah. Namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya paraphrasing. Nah, paraphrasing itu nanti dipoles pakai grammar. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya bisa menulis tahun bisa 10 itu ya karena ya dari kemudahan yang ada di dalam AI. Template-nya sudah ada, tidak perlu pusing masalah grammarnya. Ya tentu kalau data itu kan harus fontnya harus bagaimana, dan bahasanya memoles tadi, semuanya bisa dibantu dari grammar checker. Grammar checker itu sumbernya nanti juga dari. Begitu Pak Henry, jawaban dari saya. Makasih, Prof. Ya, jelas ya Pak Indri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Faris nih yang dari tadi sabar menanti untuk open mic nih. Mas Faris silahkan Mas Faris. Misi, apakah suara saya terdengar, Prof? Oh, sangat jelas. Wah, Semangat. makasih. Kenalan dulu ya, Prof. Ya, Saya Faris Arsenur Rahman. Saya kebetulan mahasiswa Magister Matematika Fakultas Sains dan Matematika Undip. Dan saya itu menggunakan AI juga untuk mengusun artikel tesis saya sih, Pak. Karena saya juga ada masalah kesehatan mental yang buat saya itu kalau berpikir itu agak bermasalah, Pak. Jadi saya ingin mau bertanya, Pak. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup buat mungkin Bapak aneh, tapi ini pengalaman dari temanku sendiri. Apakah penggunaan AI itu tidak harus ada kolaborasi? Seperti contoh, saya gunakan DeepSeek, terus ada gunaan ChatGPT atau Gemini. Kira-kira apakah itu lebih tepat atau mungkin ada hal lain yang penting itu penggunaan AI itu haruskan dipadukan atau hanya bersumber dari satu aja, karena tadi bilangnya Bapak itu AI itu bukan satu-satunya sumber untuk literature review atau apa. Yang penting apakah bisa dipadukan antara satu AI dengan AI lain. Terima kasih. ya silakan Prof. Ya baik, saya kira bisa dipadukan ya. Jadi kalau tadi banyak sekali AI, misalnya Anda sudah pernah ikut pelatihan menyusun artikel review dengan program AI 1, tapi ujung-ujungnya tadi ya. Jadi kalau pada akhirnya harus divalidasi ya. Jadi tadi misalnya cross reference itu salah satu cek ya. Karena di dalam AI itu kadang-kadang pustaka antara penulis sama judulnya tidak connect, tidak nyambungnya. Nah, ujung-ujungnya tetap kita cross check ya. Nah, akhirnya dengan referensinya apa, terus apakah yang kita citasi itu sesuai atau tidak. Ya, jadi tentu harus dibaca lagi, Bapak Ibu. Karena dari matematik misalnya ada satu citasi, ketika Anda mengambil citasi kok dari biologi ya malah nggak cocok kan. Dan itu bisa terjadi. Jadi
yang kita citasi itu tidak sesuai dengan ilmu yang sedang kita kerjakan, itu yang nggak boleh ya. Itulah namanya tadi pada ujung-ujungnya akhirnya kita ya tetap harus memverifikasi, mengecek apakah yang citasi itu sesuai dengan bidang yang sedang kita bahas atau tidak. Dan itu selalu dikritisi sama jurnal ya. Sama editor itu selalu, saya pun juga yang sudah lama itu saya kadang-kadang ini citasi yang kamu pakai itu tidak klop apa yang sedang kamu bahas. Itu selalu adanya. Makanya itu ya AI tetap membantu ya. Tetapi pada akhirnya kita juga nanti ujung-ujungnya tadi kan integriti memverifikasi karena apapun nanti editor pun lama-lama juga ngeceknya. Jurnal itu juga sudah punya program yang canggih semua. Kalau Anda kerja sebagai editor, ya itu bisa ngecek kan, apakah jawabannya ini hanya basisnya hanya AI saja atau tidak, itu bisa kelihatannya. Jadi kuncinya ya harus dicek lagi, terutama kalau Anda nulis dari matematik ya, jurnalnya itu yang dipastikan jurnal yang kredibel, misalnya dari Scopus, ya, dicek, oh ya, kalau nggak punya hard copy-nya, soft copy kan sekarang juga bisa. Makanya kan kuncinya asal punya laptop yang canggih, kuat, tidak lemot, ya bisa, kemudian internetnya saja. Itu aja kuncinya. Jadi saya kira semuanya mau program, mau saya juga nggak menguasai banyak program AI, tapi ya karena yang kita basisnya tetap pustaka-pustaka yang sudah dipublish sejak. Namun yang paling utama kan kita tidak boleh sembarangan. Tadi kalau nama jurnalnya, doi-nya tidak cocok, ya jangan diambil ya. Begitu, Mas Faris. Ya, Baik, terima kasih ya Mas. Pak. Saya juga ingin apa pun namanya lebih mengembangkan itu kesehatan buatan buat apa tuh namanya untuk nulis artikel karena Ya, saya merasa itu dengan kesehatan buatan itu saya malah justru terbantu dan ya, Nah, khususnya terkait dengan literatur review Pak. ya, ya, ya. baik, Ya baik. memang itu membantu semuanya kan. Tapi Ya, ujung-ujungnya harus dicek. ya. Oke, Mas Faris sangat jelas ya. Jadi apa yang disampaikan Prof. Bayu tadi, intinya Mas Faris harus punya satu laptop yang keren, dua jaringan internet, tiga validasi jangan lupa ya itu sangat penting. Doinya udah bener belum? Cross servernya udah oke belum? Kayak gitu ya Prof ya. Oke, terima kasih Mas Faris atas pertanyaannya. Next, izin saya bacakan dari kolom chat ini Prof. Izin Prof, ini ada pertanyaan dari Abdul Kabir. Ya, oh oke ini ada di monitor Prof. Silahkan. Oke. Izin bertanya Prof, dalam proses Oke. penulisan artikel EE khususnya untuk proofreading dan akademik English sebelum submit ke jurnal internasional, sejauh mana penggunaan EE seperti ChatGPT, Grammarly, atau Paperpal dapat dibenarkan secara etika? Apakah ada tools yang Bapak rekomendasikan untuk proofreading tanpa mengubah substansi ilmiah penulis? Dan bagaimana kita memastikan penggunaannya tidak menimbulkan masalah terkait EE generate content atau kebijakan jurnal? Silakan Prof. Ya baik. Jadi eh, semuanya bisa dipakai Grammarly dan jadi tadi saya sampaikan di dalam manuskrip itu terakhir di sebelum sebelum di daftar pustaka itu ada semacam statementnya. Jadi kita menggunakan mau ChatGPT atau Grammarly untuk polishing ya bahasa Inggrisnya untuk English. Jadi tidak masalah. Yang penting kan kita itu jujur menyampaikan kita menggunakan tool apa di dalam mempoles bahasa Inggris kita. Jadi itu tidak masalah karena eh, kalau yang kaya bisa kita tidak menggunakan AI tapi pakai akademik English yang profesional juga ada. Mereka kadang menawarkan ada sertifikat setelah kita pakai jasa itu, ya itu sebetulnya sama aja sebetulnya. Nah, kita hanya jujur bahwa misalnya kita menggunakan Grammarly, Checker itu ya. Ya saya sampaikan di dalam tulisan saya ada statement bagaimana penggunaan AI
ini dipakai sebagai mempoles bahasa Inggrisnya. Dan setelah masalah data dan sebagainya itu adalah memang dilakukan secara bertanggung jawab, ya, bukan basis dari AI. Kemudian Pak Surya ini dari Bengkulu adalah Oh iya, silakan Prof. Mau langsung aja Prof. Boleh. langsung aja ya. Nggih. Ya, heeh. Jadi asisten kita dalam merancang konten apa? Ya boleh Pak. Jadi AI ini bisa merancang sebuah kuesioner, bisa bisa merancang sebuah, misalnya di SEM PLS ini bisa saja. Jadi kita bisa, yang penting bahwa Bapak itu memang melakukan data pengukuran di SEM atau PLS. Jadi tidak sekedar terus itu diambil dari data orang lain. Saya yang penting misalnya saya ngukur SEM di ITB, ya, ya kan data raw datanya kan ada. Nah, nanti biasanya analisanya bisa dipakai sebagai alat bantu untuk membuat sebuah narasi. Ya, itu saya kira nggak ada masalah karena yang penting bukan data orang lain, ya. Data kalau misalnya tulang sapi ya saya kirim ke ITB atau ke UI, ya datanya kan tetap data saya, tapi masalah narasi dan sebagainya, misalnya rasio dan sebagainya tidak dianalisa pakai AI juga. Kemudian UNIS itu apakah ada standar yang harus dicantum? Sudah ada ya di dalam jurnal-jurnal itu semuanya, apakah di Elsevier, apakah di Tyler Francis, atau apakah ada di Springer, dia sudah ada statement ya. Statementnya bagaimana penggunaan AI secara, ada tulisannya nanti di. Jadi Bapak Ibu tinggal coba buka di, misalnya di untuk kalau ingin publish di Elsevier atau Taylor Francis itu ada tuh. Bahasa yang digunakan untuk mengatakan bahwa kita AI-nya sebagai alat bantu ada. Kemudian Bu Nur itu untuk referensi penelitian mengumpul dari sumber data, misalnya di ya Sendiri tetap sama ya. AI pun juga merujuk, bisa merujuk di Sciendirect, bisa di Scopus ya. Jadi nanti coba di Google ya. Jadi Ibu misalnya menulis bidangnya itu nanti di situ publikasi apa saja yang pernah di publish di Sciendirect atau ada, tinggal ngeklik. Oh kalau benar ya tinggal. Jadi apakah referensi ya close access yang tidak bisa diambil ya, ini bisa yang berbayar, bisa yang ya. Kalau Ibu close access ya nanti kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi misalnya kalau Undip ini kan kita juga berlangganan ya, ibu-ibu dari perpustakaan ini berlangganan dari Science Direct. Tapi tidak semua jurnal juga bisa diakses ya, harus membayar. Tapi Undip ini sudah berlangganan Science Direct, jadi kalau Ibu mahasiswa doktor S2 S1 dari Undip bisa minta akunnya ke. Nah, kalau asal Buddha punya SSO. mahasiswa KTP ya pakai SSO bisa akses di rumah dan menjadi untuk mencari sumber-sumber. Jadi saya garis bawahi bahwa AI ini memang sangat membantu sekali. Saya sendiri sebagai sudah berumur ini ya kalau mengandalkan otak saya untuk menulis itu kadang ya susah. Kalau Bapak Ibu setahun ditarget 5 Scopus itu kadang ya susah kalau tanpa alat bantu ini ya. Ya. Begitu teman-teman semuanya peserta webinar yang bisa saya jawab. Tidak usah khawatir, nomor satu itu kejujuran ya. Kalau Bapak Ibu punya data ya tidak usah khawatir. AI ini yang bantu ya sama aja manusia juga kita bisa. Dulu kita banyak bantu menulis seperti itu. Nah sekarang ya pakai aja AI yang bisa membetulkan bahasa Inggrisnya. Kemudian dari Tegal, apakah risiko terlalu generik yang berpotensi? Ya ini. Jadi generik itu similarity index-nya itu ya kebetulan di perpustakaan ini, grupnya Mbak Yuana ini kan juga
grup saya, Prof. punya Turnitin ya punya. Punya, Prof. Langganan Nah, kita. langganan Turnitin ini kan sekarang kan juga bisa memberikan berapa persen, Indeks berapa 15 dari AI sampai juga 20. ada lengkap di situ ya. Lengkap. Jadi Grammarly juga, Prof. Grammarly juga lengkap, AI juga lengkap. Jadi kalau dicek di Turnitin AI-nya 100% ya itu Oh, berarti enggak ya oke. mungkin. Ya, enggak. Ya, begitu Bu Sarah, saya kira zaman sekarang sudah terbuka dan sangat membantu. Ada Mana ya? Turnitin, ada cross reference. Oh, iya. Nah, untuk membetulin ya dari situ. Jadi misalnya dari Turnitin, nah ini bahasa yang diambil dari AI itu 50% ya. Terpaksa ya ibu harus dipoles. Saya pun juga gitu. Saya kirim ke perpustakaan di Bujiana terus balik. Wah, ditunitin saya AI-nya masih 50% ya. Terpaksa ya saya betulin bahasanya. Gitu. Nah, begitu ya pengalaman. Hmm. Monggo Bu Yana kembali lagi. Iya, baik Prof. Ini ada beberapa pertanyaan, namun sepertinya sudah dijelaskan seperti similarity index tadi kan sudah dijelaskan, ada kayak gitu. Kemudian kondisi saat ini menggunakan AI sudah dijelaskan juga. Langsung ke pertanyaan ke Ibu Pinanti ini, AI kan ada banyak macamnya seperti Gemini, Google dan lain-lain. Saya pernah mencari jawaban, tetapi dari beberapa AI ada perbedaan penjelasan dan dari situ saya malah jadi bingung, Prof. Mana Hmm. jawaban yang benar ini? Nah, sepertinya dia Ya, mengcompare beberapa ya. tapi ternyata jawabannya versinya berbeda gitu, Prof. Silakan. Baik, jadi ya tadi saya garis bawahi bahwa tadi beberapa sumber tadi ya harus dicari sumber primernya ya. Nah, Kalau artikel itu kan di situ saya langsung diberikan ya dari Scopus berapa nanti dari artikel itu langsung di cross check bisa ya. Makanya kan mau pakai satu mau pakai 10 ya. Tapi nomor satu kembali ke sumber primernya tadi, sumber artikel ilmiahnya. Jadi kalau di jurnalnya sudah ketemu ya saya kira ya dari situ bisa diolahnya. Jadi jawabannya bisa dari yang biasa saya lakukan seperti itu. Begitu. iya, Prof. Hmm. Sepertinya ada satu lagi ini yang bertanya, walaupun tadi udah jelaskan izin ya Prof ini dari Ibu Ya. Ani Politeknik PU gitu. Sebetulnya batasan untuk penggunaan AI untuk karya ilmiah tugas akhir itu etikanya bagaimana? Misalkan ada mahasiswa 80% terdeteksi AI, apakah masih etis? Lalu bagaimana perguruan tinggi menyikapinya, Prof? Iya, Silakan, Prof. baik. Saya kira ya ya dibetulin. Saya Iyalah, sendiri kan dibetulin ya, Prof. saya sendiri Parafrase. saya sendiri publish mau sebelum publish ya mesti saya kirim ke perpustakaan Undip ditunitin AI-nya berapa. Ya tugas tugas kita dosen atau pembimbing ya betulin maksudnya. Oh ini Dik, ini dibetulin masih 50% ya sebelum maksudnya sebelum ditok ya diperbaiki kan sudah ada bloknya itu. Kalau AI itu kan ditunitin kelihatan itu tulisan yang misalnya ada bloknya sumbernya dari AI berarti harus diolah lagi. Kalimatnya di paraphrasing kalau istilah Iya, bahasa Inggrisnya iya betul. diolah lagi. Ya, nanti kan terus dicek lagi jadi turun AI. Ya, itu saya kira ya memang ya kita ada Turnitin nah itu untuk membantu bahwa kita tidak boleh namanya copy paste langsung. Ya awal-awalnya copy paste boleh terus tapi tetap diolah. Begitu ya. Ya, betul sekali, Prof. Sangat Ya. jelas ya. Jadi, apapun itu yang digunakan, zaman sekarang pakai AI itu seperti have to gitu ya, Prof. Kalau nggak mau ketinggalan penerbitan lolos Scopus dan seterusnya. Baik, ini ada pertanyaan sepertinya. Hmm, Di apakah kampus. ada standar kompetensi baru yang harus dikuasai oleh seorang pustakawan gitu, Prof? Menguasai have to ya, Prof. Jadi, saya Sepakat nggak, kira Prof? kalau Pustakawan. ibu bapak biasa pegang HP ya bisa lah. Iya. Awang buka Google itu sebetulnya dari situ semuanya. Jadi mungkin kalau peraturan di perguruan tinggi
Kalau di jurnal itu ada harus minimal di bawah 30% kesamaan similarity index ya. Similarity Betul. index itu bisa karena bahasanya sama dari bahasa AI, biasanya bisa sama dari bahasa dari jurnal penulis. Jadi itu harus di bawah 30%. Iya. Jadi kalau sudah atau Bapak Ibu sekarang yang mau mengusulkan Serdos, ya, itu kalau dalam penulisan isian pribadi itu juga tidak boleh ya Bapak Ibu. Sekarang dibantu lah maksudnya ada Turnitin, Similarity Index ya nggak boleh. Kan ada jawaban isian itu pernah saya sebagai asesor Serdos itu blok sama nanti biasanya sama admin ya langsung dikembalikan jadi betulin lah. Nah, Hmm. kita ya namanya membimbing, mengarahkan yang nggak boleh itu kan nggak boleh mikir sama sekali. Ya begitu ya. Iya, Ya. iya, benar, Prof. Iya, nggak apa-apa. Awalnya similarity index-nya masih tinggi di atas 30. Tapi silakan Bapak Ibu parafrase dan parafrase pun ada alat bantunya. Boleh pakai Quillbot dan lain-lain gitu. Artinya eh apa? Semua serba ada. Tadi benar yang Prof sampaikan. Harus ada laptop yang keren, jaringan internet yang unlimited gitu ya, Prof, dan seterusnya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi juga, Bapak Ibu hadirin sekalian. Banyak sekali insight atau masukan yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Paparan Prof. Bayu yang sangat luar biasa terkait EI dan seterusnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sepertinya kita udah ada di penghujung waktu pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Prof. Bayu. Silakan, Prof. Baik, teman-teman peserta webinar dan juga teman-teman dari perpustakaan Undip ya tentu kita hidup di dalam era alat bantu ini ya memang hidupnya sangat nyaman ya nomor satu tapi kita ya itu kejujuran nomor satu integritas karena apapun ya dengan alat bantu ini kita bisa memudahkan hidup kita ya terutama kalau sebagai dosen sebagai penulis dan tentu ada yang namanya membantu yang mengecek ya cross check tadi ya Turnitin tadi itu sangat membantu sekali karena ya awal-awalnya mau 100% ya boleh aja tapi kan jangan terus 100% nggak dibetulin dikirim ya tentu mesti akan ditolak ya. Ya itu yang menjadi pesan saya ya tetap berkarya dengan adanya ini tidak ada alasan bahwa kita itu hidup bukan di negara yang berbahasa Inggris tetapi ya Tetap tetap berkarya menulis tadi ada Mbak Yuana bisa ada paraphrasing ada semuanya serba nyaman ya. Yang penting bisa ada kopi, ada laptop yang tersedia. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Iya, moderator. oke. Baik, Prof. Luar biasa sekali closing statement-nya. Izin hadirin, jika boleh saya mempoinkan dari apa A sampai Z tadi disampaikan. Jadi ada 3 poin kuncinya pada paparan hari ini, yaitu pertama, EE adalah mitra efisiensi, bukan pengganti proses critical thinking kita sebagai akademika. Kemudian kedua adalah akurasi, adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, tidak boleh mentah-mentah copy paste dari EE gitu ya, Prof. Kemudian ketiga adalah terkait dengan integritas akademik dijaga lewat transparansi. Jadi jujur aja ini citasi dari EE kayak gitu ya, Prof, dan seterusnya. Baik, sekarang kita udah ada di akhir sesi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Keterbatasan waktu kita harus menutup atau mengakhiri Zoom pada webinar hari ini. Terima kasih Prof. Bayu atas waktunya, atas materinya, atas share ilmunya yang sangat luar biasa. Rekan-rekan sekalian, nanti jangan lupa mengisi link presensinya di kolom chat yang sudah disediakan. Bisa diakses biasanya siang hari. Sertifikat sudah bisa di-download ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih saya sebagai moderator hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan waktunya saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Amira. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Yana dan Prof. Bayu atas pemaparannya pada hari ini.
Baik, sebelum acara ditutup, kami ingin menginformasikan kembali tadi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat e-webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu dapat mengisi link presensi yang telah kami kirim melalui kolom Zoom chat. Mohon dipastikan dalam pengisian link presensi, baik nama beserta email, sesuai dengan data diri Bapak Ibu untuk memudahkan kami dalam proses pembuatan dan pengiriman sertifikat. Mohon untuk Bapak Ibu dapat secara berkala, dapat dilihat secara berkala di spam email ataupun di kotak masuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu juga dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang akan kami selenggarakan melalui sosial media kami, baik di Instagram, X, maupun Facebook, TikTok, dan website. Sampailah kita pada akhir acara webinar series ke-79. Terima kasih kepada seluruh pimpinan, narasumber, moderator, serta Bapak Ibu peserta yang sampai siang hari ini mengikuti sampai selesai. Mohon maaf jika selama memandu acara ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Maaf warahmatullahi Bu Amira, Kak maaf Amira, itu Kak absensinya lainnya kok langsung udah ditutup. ditutup. Kami belum Ya, itu presensinya belum Oke, absen ini. Padahal kami oke, nyimak dari awal sampai ya, baik, sekarang. absensinya baik, belum dibuka. Absensinya belum dibuka lagi baik, ya. baik. Mohon ditunggu Bapak Ibu nanti bisa diisi. Baik. Ya, absensi 78 kok yang muncul. Ya, mohon diperbaiki Mbak, materinya sudah sangat bagus. Belum ada nih absensinya. Mohon presensi. Ada juga Eprin Undip.